Halo teman-teman pahlawan alam. Selamat datang kembali di channel Teacher Keder. Kali ini kita akan memasuki dunia menakjubkan, pelestarian hewan dan membahas faktor-faktor yang bisa menyebabkan hewan-hewan kita terancam punah. Bersiaplah untuk petualangan pengetahuan yang mendalam dan tindakan nyata untuk menjaga bumi ini tetap indah. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang pelestarian hewan. Dunia ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk hebat yang beraneka ragam. Namun sayangnya, banyak hewan yang saat ini menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka, menjaga keseimbangan alam dan mewariskan keindahan ini kepada generasi mendatang. Jadi, siapkan dirimu untuk petualangan mendalam yang akan menginspirasi dan memberi wawasan baru tentang betapa pentingnya menjaga hewan-hewan kita dan ekosistem yang mereka hidupi. Mari belajar bersama, beraksi bersama, dan menjadi pahlawan alam yang menjaga keanekaragaman dunia ini. Mari mulai perjalanan kita menuju pelestarian hewan dan pencegahan kepunahan. Kita bahas dulu, apa itu pelestarian hewan? Jadi, pelestarian hewan adalah usaha untuk melindungi dan menjaga hewan agar tetap hidup dan berkembang biak dengan baik di alam. Tujuannya adalah agar hewan-hewan tersebut tidak punah dan tetap ada di dunia ini. Mengapa kita harus melestarikan hewan? Karena ada banyak faktor yang menyebabkan hewan terancam dari kepunahan. Bayangkan, kalau di dunia ini kita mengidentifikasi hewan hanya dari peninggalan fosilnya saja, seperti dinosaurus misalnya. Kita tidak bisa melihat langsung, tapi hanya bisa mendengar cerita bahwa dinosaurus pernah ada di dunia ini. Lalu, kira-kira apa saja penyebab hewan-hewan di dunia ini bisa terancam punah? Ayo kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, interaksi antar spesies itu seperti cerita tentang bagaimana hewan-hewan berhubungan satu sama lain. Mereka bisa saling bantu atau kadang-kadang bisa saling berperang. Ada kasus ketika hewan satu jenis bersaing makanan dengan hewan lain. Contohnya, kalau ada dua jenis burung yang suka makan serangga yang sama, mereka harus berlomba cari makanan. Ini bisa bikin salah satu jenis burung susah makan dan akhirnya punah. Teman-teman, bayangkan kalau ada hewan yang makan hewan lain. Hewan yang dimakan itu disebut mangsa, dan hewan yang makan itu disebut predator. Kalau predator terlalu banyak, mangsanya bisa habis. Misalnya, kalau ada terlalu banyak singa, maka binatang buruannya bisa habis dan populasi mereka menurun drastis. Kadang-kadang, hewan dari tempat lain bisa datang dan mengganggu. Contohnya, kalau hewan dari suatu daerah pindah ke daerah lain, mereka bisa membawa penyakit baru yang membahayakan hewan-hewan asli. Ini bisa membuat populasi hewan asli menurun dan bahkan punah. Teman-teman, kita semua adalah manusia yang hidup di bumi ini. Kadang-kadang, apa yang kita lakukan bisa membuat hewan-hewan dalam bahaya. Kita perlu belajar agar bisa menghindari bahaya ini. Salah satu contohnya, manusia sering menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang mengeluarkan banyak gas berbahaya ke udara. Ini bisa membuat bumi menjadi lebih panas, yang disebut pemanasan global. Pemanasan global ini bisa mengubah lingkungan alam, seperti membuat es di kutub mencair. Ini mempengaruhi hewan-hewan di laut, seperti beruang kutub yang harus berenang lebih jauh untuk mencari makan. Pernahkah kalian melihat gedung-gedung tinggi atau ladang-ladang yang luas? Aktivitas manusia seperti membangun rumah atau pertanian bisa merubah tempat tinggal hewan. Pohon adalah rumah bagi banyak hewan. Tapi kadang-kadang pohon ditebang terlalu banyak karena manusia membutuhkan tempat untuk hidup atau mengeksploitasi hutan. Hewan-hewan ini pun dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya karena telah direbut oleh manusia. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan lucu dan hebat di alam liar sedang dihadapkan dengan masalah besar, yaitu perburuan berlebihan. Kadang-kadang manusia terlalu rakus dalam berburu. Mereka mungkin ingin dagingnya, kulitnya, gading, atau bahkan taringnya. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa hewan ini punah, dan itu tentu saja sangat menyedihkan. Perburuan liar bukan hanya membuat hewan-hewan menjadi langka,
tapi juga bisa mengacaukan ekosistem. Ekosistem itu seperti satu tim besar yang terdiri dari berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Kalau satu spesies hewan punah karena perburuan berlebihan, bisa-bisa hewan lain atau tumbuhan di sekitarnya juga terpengaruh. Semua jadi tidak seimbang dan itu nggak bagus. Polusi adalah ketika kita mencemari udara, air, atau tanah dengan barang-barang seperti sampah atau bahan kimia. Ini bisa membuat hewan-hewan dan tempat tinggal mereka tidak sehat. Salah satu contohnya, air adalah kehidupan, tapi polusi bisa merusaknya. Saat manusia membuang sampah atau zat-zat berbahaya ke sungai atau laut, itu bisa menyebabkan polusi air. Hewan-hewan laut seperti ikan dan penyu bisa tertipu oleh sampah plastik atau benda-benda berbahaya. Tahu nggak teman-teman, badai seperti angin topan atau badai salju bisa datang tiba-tiba dan merusak tempat tinggal hewan. Hewan-hewan di hutan atau laut bisa terpisah dari keluarga mereka atau rumah mereka hancur. Lalu banjir bisa terjadi karena hujan deras atau sungai yang meluap. Ini bisa membuat hewan-hewan di daerah sekitarnya terombang-ambing. Mereka bisa kehilangan makanan atau terpisah dari teman-temannya. Seperti yang kita ketahui, hutan adalah rumah bagi banyak hewan. Tapi kadang-kadang kebakaran hutan bisa mengancam tempat tinggal mereka. Hewan-hewan harus berlari dan mencari tempat yang aman. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan oleh cuaca panas yang ekstrim atau ulah manusia yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui hal-hal yang bisa membuat hewan terancam kepunahan, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi hewan-hewan lucu dan menggemaskan ini agar mereka bisa tetap ada di dunia ini? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang ex situ dan in situ. Kamu pasti suka ke kebun binatang atau taman burung kan? Nah, itu yang disebut ex situ. Di tempat ini, hewan-hewan yang terancam punah atau sulit ditemui di alam liar bisa tetap aman dan sehat. Ada tim ahli yang menjaga mereka supaya bisa hidup dengan bahagia. Jadi, saat kita berkunjung, kita bisa belajar banyak tentang hewan-hewan dari berbagai belahan dunia. Kita akan berpetualang di alam liar. In situ artinya kita merawat dan melindungi hewan-hewan di tempat aslinya. Kita harus jaga lingkungan agar hewan-hewan bisa hidup nyaman. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kita juga bisa ikutan aksi penyelamatan seperti melindungi habitat laut atau hutan yang bagus jadi rumah berbagai hewan. Kita bisa beraksi teman-teman. Kita semua bisa jadi pahlawan pelestarian hewan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tidak menggunakan plastik sekali pakai atau rajin mematikan lampu. Kalau ada acara di sekolah atau komunitas, kita bisa ajak teman-teman ikutan aksi pelestarian. Semakin banyak yang peduli, semakin besar perubahan yang bisa kita lakukan. Pelestarian hewan itu seru dan penting banget teman-teman. Kita bisa jadi sahabat hewan dengan tidak mengganggu mereka dan membantu melindungi tempat tinggal mereka. Jadi teman-teman, kita sudah belajar tentang bagaimana tingkat populasi rendah bisa menyebabkan hewan terancam punah. Mari kita jaga alam ini bersama-sama agar hewan-hewan langka tetap hidup dan berkembang di bumi kita. Kita punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Sampai jumpa di petualangan lingkungan berikutnya.